Seorang wanita yang menyamar menjadi pramugari entah mau ngapain, akan tetapi dia mengeluarkan semua peralatannya. Dia pun akhirnya menelpon rekan-rekannya untuk memberitahu bahwa mereka aman untuk melakukan operasi, yaitu perampokan di bandara. Sesampainya di bandara, mereka pun akhirnya masuk. Mereka pun akhirnya menemukan kertas yang dimana isinya adalah berlian murni. Tak lama para polisi bandara pun datang, akhirnya mereka pun pergi. Dan ya, ini baru awal. Untuk kalian yang belum nonton part satunya, tonton dulu ya. Film diawali dengan seorang pria yang bernama Nick. Dia pun memintakan FBI-nya untuk mengantarkan ke atasannya untuk meminta kembali kasus dia yang dulu. Namun atasannya tahu akan dengan si Nick yang dimana dia pun gagal dalam kasus pertama. Atasannya pun memberitahu bahwa kasus ini sudah ditutup. Sinik pun akhirnya bertemu dengan wanita penari piring. Dia pun menanyakan kemana komplotan si Donnie ini. Dan kemana semua uang yang mereka rampok pada saat itu. Di sisi lain, para perampok tadi di scene awal kembali berkumpul. Si Elsa pun memberitahu bahwa kali ini si Donnie untuk berperan sebagai penjual berlian dengan nama John. London, and we're EDM club promoters. Sesampainya di apartemen, si Donnie dan si Elsa pun kembali memberitahu bahwa dia akan bertemu dengan pembeli berlian. Keesokan paginya, si Donnie bersama si Elsa bertemu dengan si pembeli berlian yang bernama Safa. Si Donnie pun akhirnya memperlihatkan berlian yang dia punya. Business in Botswana. Let's get you set up at the boss. Sesampainya di tempat berlian, si Safa pun mengajak untuk bertemu dengan si ahli untuk mengecek keaslian berlian yang dimiliki si Donnie ini. I see you inventory. You may. Tak lama dia pun mengantarkan si Donnie ke salah satu kantornya. Your office. Landline phone here. 8 to dial out. You're safe. You in the most secure building in continental Europe. Dia pun menanyakan ke bapak-bapak itu apakah dia bisa menyewa salah satu berangkasnya yang ada di sini. Not possible. Currently out the board boxes for site orders anyway. Dia pun akhirnya kembali bertemu dengan si Elsa. Si Donnie pun memberitahu bahwa dia punya masalah yang dimana dia tidak berhasil menyewa salah satu berangkasnya. Dan keesokan harinya, si Donnie bersama si Safa, dia pun bertemu dan mengantarkan si Donnie untuk menjual berliannya. Dan ketika akan memeriksanya, GPS beacon. Apa saja? si bapak-bapak tua ini memberitahu si Safa bahwa berlian yang dimiliki si Donnie ini ada yang mencarinya. Certificates.
12.2. Di adegan lain si Moskov, yaitu tangan kanan si Alpha, dia pun memberikan koran yang dimana dia memberitahu bahwa berliannya ini ada yang mencurinya ketika akan dikirim. Kembali ke Sinik yang dimana dia sedang tidur. Afternoon, sunshine. Dia pun dikejutkan dengan kedatangan partner FBI-nya, yaitu si Michael, yang dimana dia mendapatkan informasi mengenai komplotan Sidoni, bahwa mereka membuat rekening bank di salah satu negara. 2 days after the diamond rip in Antwerp, you catch withdrawals in London, Belgium, bank worldwide. Marseille, Dubai, Tel Aviv, Panama City. Fucking A. The World Diamond Center. Sesampainya di markas, Sidoni bersama rekan-rekannya membahas yang dimana mereka akan merampok pusat berlian terbesar. Si Elsa pun memberitahu bahwa jumlah berlian di sana sangat banyak, sampai-sampai tidak akan habis 7 turunan. 50 million euros. Smash and grab diamond center. Si Elsa pun memberi tugas kepada masing-masing rekannya. Vogue, logistics, goals and transport, sell Overwatch. Si Slapo pun memberitahu strategi untuk merampok pusat berlian itu. Dia pun menjelaskan bahwa untuk mencari informasinya ini sangat sulit. Jean-Jacques said on the inside, finds our paths to the vault. Problem with that, you can get the fuck out now. Si Dragon pun membutuhkan contoh berangkasnya. And of course, the vault. Dan Sidoni pun meminta untuk mengantarkan lokasi rutenya. France, Italy. All-wheel drive, strip out the auto, no anti-lock. Kembali ke Sinik yang dimana dia sampai di Perancis. Dia pun bertemu polisi warlock yang bernama Hugo. Nice to finally meet. Dia pun menanyakan orang yang diincar Sinik. Dia pun meminta untuk melihat CCTV yang ada di pusat berlian terbesar itu. Balance footage I requested? Of course. Let me know when to put. That's it. Okay, just stop. Inch forward. Go in. Singkat waktu Sidoni yang baru pulang dia merasa curiga dengan rumahnya yang tak terkunci. Dia pun kaget yang dimana dia melihat Sinik yang sedang makan. Grab a seat. Dia pun memberitahu Sidoni bahwa dia bangkrut. Dia pun menanyakan gimana caranya masuk untuk merampok pusat berlian tersebut. Sidoni pun merasa aneh mendengar perkataan Sinik ini. How are you gonna get in there? Working on it. You're gonna rob that place. Do with you. Set it up. Yeah, that's her. Paginya Sidoni bersama Sinik akhirnya bertemu dengan si Elsa. Dia pun meminta untuk ikut perampokannya. Si Elsa pun menanyakan kapan mereka bertemu. Gay cruise, actually. I don't know. So, Di sisi lain si Moskov bertemu dengan Warlock. Dia pun meminta rekaman si Elsa yang dimana dia mengincarnya bahwa dia membawa berlian milik bosnya, yaitu milik si Alpha. good job. Hey! Take it easy, man. We're in no rush. Nick. Dan pada malamnya Sinik akhirnya bertemu dengan Sidoni dan lainnya, yang dimana mereka akhirnya berpesta dan oleng bersama. Well, me. Fuck the police. The police. I wish I could fucking die. Mungkin terlalu oleng Sinik ini, dia pun menghampiri si Elsa untuk berdansa bersama.
si Marco melihat si Elsa dengan sinik dan si Donnie pun memberitahu bahwa jangan terlalu bersemangat. Tak lama si Nick bersama si Marco pun adu pukul. Yeah, big American. Oh shit. Fuck is wrong? Namun ketika akan pulang, si Nick bersama si Donnie ini dibawa oleh anak buah si Moskov. Entah kenapa. Sesampainya di tengah laut, si Moskov pun bertanya ke si Donnie di mana batu berlian yang dimiliki bosnya. Dia pun meminta untuk mengembalikannya. Si Nick pun hanya keheranan dengan pertanyaan si Moskov barusan. Get it back. Dan keesokan paginya, si Nick pun ditelepon oleh si Donnie untuk membahas rencana perampokan. Watching? Most guards don't do shit. This for weeks. Those dogs can hunt. Welcome. This is the entire theater. Si Donnie pun menjelaskan bahwa ada kamera banyak di sana dan ketika kamera di sana mati, dia akan beraksi. Si Nick pun bertanya bagaimana ketika CCTV dibuka kembali, namun si Elsa menjelaskan kamera di sana aman. Footage. Once the cameras are offline. So no footage is being recorded, it's just being viewed in real time. Si Donnie pun menjelaskan bahwa ada ruangan yang dimana di sana tidak ada kamera. We have a blind spot and a problem. Access to the vault is the concierge, the site holders, zero way in. When's this happen? Right now. Mr. O'Brien has worked with me for Office for your bona fides. Keesokan paginya si Nick bersama si Donnie kembali ke tempat berlian untuk bertemu dengan si Sava. bonjour. Nick, Chava Falcon. Untuk membicarakan mengenai brankas yang ia sewa kemarin. Si Sava pun memberitahu bahwa besok untuk menempati brankasnya. Si Donnie pun memberitahu bahwa si Nick akan pergi bersamanya. So, Nick will go with you to deposit the inventory. Tomorrow. D'accord. Sure. Dan paginya si Donnie bersama rekan-rekan panternya mulai bersiap-siap untuk merampok pusat berlian. Si Elsa pun memberi jas kepada si Nick yang dimana jas ini sudah dipasangi kamera. It's an ISR. Sure this thing's gonna work? Turn these in 500 jewelry stores. Tak lama sesampainya di pusat berlian, si Nick bersama si Donnie akhirnya bertemu dengan si Sapa. Dia pun mengantarkannya untuk menyimpan barang milik si Donnie. There is the vault. Singkat waktu si Elsa melihat bapak-bapak ahli berlian keluar. Dia pun memberitahu rekan-rekannya bahwa si bapak tua ini telah keluar untuk melihat pertandingan bola. Mereka pun akhirnya mulai beraksi. Sesampainya di lokasi, mereka pun mulai masuk ke parkiran sebelah gedungnya untuk menghindari para pengawas. Mereka pun mulai masuk melalui atas plafon gedung. Mereka pun menunggu perintah si Elsa bahwa kamera di sana akan mati jika lampunya hijau. Seconds to green light. 5, 4,
Your green tobacco. Tak lama lampu merah pun menyala, mereka pun akhirnya masuk. Sesampainya di dalam, mereka pun membuka lift. Mereka pun bergiliran untuk turun menuju lokasi berlian. 80 seconds to red. Si Elsa pun memberitahu bahwa lampu merah akan menyala. Diamond. Dengan susah payahnya mereka pun akhirnya masuk ke dalam berangkas. Mereka pun akhirnya mencari berlian yang tadi dilihat oleh si Nick. Keep going. Namun mereka tidak menemukannya. Di sisi lain, si Elsa memberitahu bahwa si bapak tua ini sudah kembali dari nobarnya. Housekeeper is home. Si Nick pun kembali memberitahu si Donnie bahwa si bapak tua ini sudah kembali. Si Donnie pun masih ingin menemukan berliannya. Tak lama dia pun menemukannya. Akhirnya mereka pun berhasil keluar. Mereka pun kembali menuruni gedung dengan tongkat buatan. Namun ketika si Nick mulai menuruni tongkatnya, mereka pun mulai mendapatkan masalah yang dimana tongkatnya patah. When dogs on the scent vanish. Tak lama para polisi pun mulai curiga. Mereka pun akhirnya memeriksanya. Monsieur ferme la porte et limite les déplacements. Sécuriser le toit et l'escalier. Salah satu polisi pun mulai memeriksa lantai atas. Si Nick yang masih terjebak di dalam, dia pun diketahui oleh salah satu petugas. Hands off weapon. Don't be fucking stupid. Akhirnya setelah mendobrak pintu, si Nick pun memberitahu si Donnie bahwa dia sedang berada di jalan Gang Mawar. Tak lama si Donnie pun menjemputnya. Mereka pun mulai bertemu kembali. Namun ketika akan pergi, si Donnie bersama lainnya mengganti plat nomornya. Di sisi lain, si Patua pun akhirnya memeriksa berangkasnya. Tak lama dia pun kaget bahwa isi berangkasnya semuanya dicuri dan hilang. Kembali ke si Donnie bersama rekan lainnya. Ketika di jalan, mereka mulai curiga yang dimana mereka melihat mobil yang ada di belakang, bahwa mereka menembaknya. Watch our six. Those aren't police headlights. Me either. Tak lama mereka pun adu tembak. Shit, there's two of them. Dan ya, ternyata yang menembak mobil si Donnie ini bersama rekan-rekannya adalah si Marco yang berkhianat, yang dimana dia masih menyimpan balas dendam terhadap si Nick. Namun mereka pun mendapatkan masalah yang dimana mobil mereka ini tertembak oleh si Marco.
Namun ketika si Marco keluar untuk menghabisi Sinik, tak lama dia pun matot. Dan ya, ternyata yang menembak si Marco ini adalah anak buah si Moskov, yaitu para mafia untuk meminta berlian yang dicuri oleh si Doni. Tak lama si Moskov pun memberikan mobilnya sebagai imbalan bahwa berliannya sudah dikembalikan. Buongiorno. Sono arrivati. Dan keesokan paginya Sinik bersama rekan-rekan si Doni pun mulai berkumpul kembali untuk menjual hasil barang rampokan yang kemarin. I'm good. Tak lama mereka pun kaget bahwa para polisi ini sudah mengepungnya. Tak lama mereka pun ditangkap. The side feels good, no? Too good. Respect. Singkat cerita, Sinik pun akhirnya menemui si Doni. Dia pun merasa kecewa dengan Sinik That was fun. So Eve, bahwa dia telah membohonginya selama ini. so you just been fucking with me. No, not the whole time. Sinik pun akhirnya pergi. Tak lama dia pun memberi kode bahwa dia akan ada yang menjemputnya. Sit back left. Singkat waktu, ketika di perjalanan si Doni melihat bahwa di kirinya ada pesawat yang terbang. Dia pun keheranan, dia pun akhirnya dibawa entah oleh siapa. Get ready to move. Dan ya, ternyata yang menjemput si Doni ini adalah mafia, yaitu si Moskov atas perintah si Alpa. Just get this over with already. Si Alpa pun bercerita bahwa dia sangat-sangat ingin melenyapkan si Doni. Namun dia malah kagum dengan keahlian si Doni ini. Contrarity wants to meet you. Who got his goods back? Dia pun ingin si Doni ini untuk menjadi bawahannya. You work for me. Tamat, ending yang membagongkan. Apakah menurut kalian masih akan ada kelanjutannya atau tidak? Coba komen ya, dan tolong subrek aja.